Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama Ternak Mandiri Muda. Semoga teman-teman di luar sana sehat selalu, dipanjangkan umurnya, serta diberikan rezeki yang berkecukupan ya teman-teman. Jadi di video kali ini saya mau berbagi pengalaman, tips dan edukasi mengenai cara memilih domba garutan, khususnya petetan ya teman-teman. Yang baik dan yang mulus itu seperti apa sih ciri-cirinya? Jadi langsung kita bahas aja ya. Di sini juga ada satu sampelnya ya teman-teman. Ini ada satu sampel petetan. Usianya ini masih terbilang sangat muda. Ini baru menginjak usia 3 bulan teman-teman. Baru lepas sapi dari indukannya. Tuhnya. Jadi cara memilih petetan yang baik dan bagus itu, yang pertama kita harus lihat dari ules muka teman-teman ya. Dari ules muka, karena untuk domba pejantan, kalau misalkan kita ngelihat dari ules mukanya ini bagus gitu ya, enak gitu ya dilihat, itu ada poin dan nilai plus ya untuk si dombanya, maupun ada daya tarik juga untuk kita membeli teman-teman. Kalau misalkan petetan ini bagus gitu ya. Nah dari ules muka ini juga bermacam-macam ya, bermacam-macam variasi seperti tanduk teman-teman. Kalau dari ules muka ada yang nyeninya ini dari tampannya ini dari tulang hidung, ada yang datar langsung ke bawah gitu ya, atau ngebenguk. Ada juga dari ules muka yang ini teman-teman, yang lebih tampan lagi ya, yang berwibawa gitu, yang gagah pokok namanya. Jadi dari tulang hidungnya ini ada tonjolan teman-teman. Dari tulang hidungnya ini nih ada tonjolan. Jadi untuk petetan yang memiliki tulang hidung yang menonjol itu akan gagah teman-teman ya, kalau misalkan sudah besar nanti. Nah kalau untuk ules muka yang seperti ini mah kasep lah gitunya, tampan tah ngeunah dipandang lamun petetan gimana. Nah yang pertama dari ules muka. Nah yang kedua kita bisa lihat dari motif tanduk teman-teman. Jadi petetan yang bagus, petetan yang mulus gitu ya, kita harus lihat dari tanduknya teman-teman. Biasanya untuk petetan yang bagus ini, motif tanduknya ini simetris ya. Yang pertama simetris, pasangan tanduknya rapi gitu ya. Tidak ada kecacatan pada si tanduk domba petet ini teman-teman. Jadi dari bubukan tanduknya bagus, ditambah lagi ini ya, ini kembang sereh teman-teman ya, kembang sereh atau gelombang ombak banyu, tah model gurat iya tanduknya, tah model kieu teman-teman. Usahakan yang besar-besar ya, usahakan yang besar-besar. Untuk petetan yang bagus ini biasanya tuh seperti ini teman-teman, ngebatang sereh tah si tanduk teh, jadi besar-besar gitu ya. Kenapa harus yang besar-besar? Agar dari proses pertumbuhan si tanduknya ini juga besar teman-teman ya. Karena biasanya dari motif tanduk yang ngebatang sereh terus keluarnya ini besar-besar gitu ya, itu menandakan bahwasanya si tanduk ini subur teman-teman. Tanduknya subur, tanduknya basah gitunya. Itu ciri-ciri fisik, bukan fisik apa, tanduknya ini sehat teman-teman ya. Jadi itu sangat bagus sekali. Nah itu yang kedua ya. Nah yang ketiga bisa kita lihat dari postur tubuh teman-teman. Jadi kebetulan kenapa petetan ini bisa saya sebut bagus, karena ini yang pertama anakan nunggal teman-teman. Biasanya untuk anakan domba yang nunggal ya, atau beranak satu, itu biasanya besar teman-teman. Seperti halnya di video ini ya.
Ini anakan satu dari satu indukan. Ditambah lagi postur tubuhnya juga sangat bagus, ideal ya, sangat proporsional pokoknya mata. Tuh nya badag ya, masih gede saung tuh. Ini padahal usianya baru di 3 bulan teman-teman, baru lepas sapi. Jadi postur tubuhnya bagus ya. Itu menandakan ciri-ciri domba petetan yang bagus teman-teman, yang mulus. Nah, selain dari postur tubuh, bisa kita lihat juga dari kaki-kakinya teman-teman. Untuk motif atau yang biasa disebut orang tua gitu ya, dari kaki-kaki ini yang padat, istilah nama ngaregang waru gitunya, atau aya nu ngahaur sabuku gitu tah, ari dina model kaki-kaki mah gitu ya. Nah, untuk kaki-kaki ini bisa kita lihat teman-teman, ini kita zoom ya. Ini kaki-kakinya sangat besar sekali teman-teman. Kaki-kakinya sangat besar, padat gitu ya. Ini menandakan ciri-ciri petetan domba yang bagus teman-teman. Jadi bisa kita lihat dari kaki juga ya. Kalau kaki-kakinya ini besar, padat, tulang-tulangannya juga besar, ini menandakan domba ini bakalan unggul teman-teman. Kerma domba Tos Gaya ya. Tos Gaya ini juga bakalan unggul teman-teman. Kenapa unggul? Kita bisa lihat dari postur tubuh teman-teman. Postur tubuhnya besar, kaki-kakinya juga besar gitu ya, padat. Ini ciri-ciri domba yang nantinya bakalan nyincak karena kelas apul teman-teman. Jadi seperti itu ya. Nah, selain dari kaki-kaki juga kita bisa lihat ini yang paling penting teman-teman ya. Ini yang paling penting. Kita bisa lihat dari faktor genetik teman-teman. Jadi cara memilih petetan yang baik dan bagus itu kita lihat dulu dari genetiknya teman-teman. Kalau semisalkan ini petetan dari misalkan pejantan yang memiliki tanduk reng-reng, tanduknya bagus, subur gitu ya, dari postur tubuh juga bagus, besar, kaki-kakinya juga padat, patulangan anak saya, tulang bokong naoge sae gitunya. Insya Allah teman-teman, nanti untuk hasil cetak anak ini juga akan menurun dari bapaknya gitu ya. Karena dari faktor genetik ini sangat mempengaruhi hasil daripada cetak anak teman-teman. Jadi seperti itu ya. Itu yang poin yang sangat penting sekali teman-teman, yang harus kita pahami gitu ya. Karena kalau misalkan kita tidak tahu galur murninya, kita tidak tahu hasil dari genetiknya yang mana gitu ya, itu akan ini teman-teman 50-50 gitu ya. Kita nggak bakalan bisa melihat atau mencerminkan si petetan domba ini dengan bapaknya yang asli itu yang mana gitu ya. Tapi kalau dari genetiknya yang benar-benar murni, benar-benar bagus ada gitu ya, insya Allah teman-teman ya, nanti tingkat turunan dari bapaknya ini bakalan benar-benar menurunkan ke anaknya teman-teman. Selain itu juga dari faktor genetik itu tidak dari pejantan aja ya, bisa dilihat juga dari betinanya teman-teman. Usahakan betinanya juga yang bagus, yang besar gitu ya, yang sehat juga dari fisiknya, dari pola pakannya gitu ya teman-teman, agar menghasilkan cetak anak yang baik dan yang bagus teman-teman. Nah, selain itu juga teman-teman, ini poin penting juga ya. Selain dari faktor genetik, ciri-ciri bibitan domba. Nah, ini poin penting juga ya teman-teman. Selain dari faktor genetik, ciri-ciri petetan domba yang baik dan bagus itu bisa kita lihat dari motif bulu ya teman-teman. Kenapa dari motif bulu? Karena kebanyakan orang ini bermacam-macam ya keinginannya, terutama dari motif bulu ini teman-teman. Simpelnya seperti ini ya. Kalau semisalkan petetan domba ini memiliki bulu dombanya yang sangat unik,
ataupun langka, ataupun yang serasi, yang pas, yang enak dilihat gitu ya, otomatis ada poin dan nilai tambahan pada si domba ini teman-teman. Karena semakin bagus pada motif bulu si domba ini, semakin bagus juga daya tariknya ya untuk seseorang kepincut lah gitulahnya, kepincut pokoknya aku si domba itu kulantaran motif buluna halus gitu tah. Motif bulunya bagus ya, dari pasangan tanduk, bubukan tanduk simetris bagus gitu ya. Ditambah juga dari ules muka teman-teman, dari ules mukanya juga enak gitu ya, bagus, nggak ules gitu ya. Terus dari postur tubuh, kaki-kaki, tulang bokong gitu ya, bagus. Nah itu udah paket komplit ya teman-teman, udah paket komplit. Kalau misalkan kita ingin membeli atau memilih petetan domba yang baik dan yang bagus teman-teman. Oke, jadi seperti itu aja ya teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Bantu terus channel ini agar makin berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman.